Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid. Dan beliau sholat 2 rakaat kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka bersumpah, mereka berjumlah kurang lebih 80 orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Maka beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang, tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Ka'ab, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu, ada kudamu?" Ka'ab berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada Anda juz cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepadaku. Dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepadaku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini aku akan menghadap atau akan mendapatkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah aku tidak punya uzur. Demi Allah aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada keadaanku sekarang pada saat aku tidak ikut Tabuk bersama Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan kepadamu." Ringkas cerita ini cukup panjang, saya ringkaskan. Maka Ka'ab pun berkata, "Aku pun merasa plong karena merasa jujur dengan Nabi SAW. Walaupun pada saat itu turun wahyu memperingatkan Nabi SAW untuk memboikotku dengan kedua temanku." Jadi kebetulan ada 2 temannya dari 80 orang tadi yang dianggap orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan tidak ada punya uzur untuk hadir. Maka kata Ka'ab, "Kedua orang temanku ini dan aku disuruh boikot oleh Nabi SAW. Maka tidak dijawab salam kami, tidak senyum pada kami, tidak ada yang salaman pada kami, 3 orang ini." Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, "Terus saja ya berlalu beberapa hari sampai aku masuk ke masjid. Kalau kedua temanku menangis di rumahnya dan tidak pergi sholat di masjid, sementara aku sendiri tetap masuk ke masjid dan aku menemukan semuanya orang membuang wajah, tidak ada yang salam. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi SAW, Nabi SAW membuang wajahnya. Tapi kalau aku sedang tidak lihat ke arah Nabi, Nabi sedang melihat ke arahku. Aku terus saja berjalan dalam kondisi tersebut. Rasanya jantungku, ya hidupku sempit karena betul-betul diboikot pada saat itu. Setelah berjalan kurang lebih 30 hari, sebulan dari masa itu, maka datang perintah dari Nabi SAW, perintah dari Allah agar ketiga orang ini menjauhi istri-istri mereka, termasuk Ka'ab. Maka mereka pun ya melakukan itu. Kata Ka'ab waktu datang utusan Nabi SAW, "Apakah Nabi menyuruh aku menceraikan istriku?" Kata Nabi SAW, kata utusan Nabi SAW, "Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali perintah untuk menceraikan, kamu hanya disuruh pisah saja." Kemudian kedua sahabatku, kata Ka'ab, memohon kepada Nabi SAW agar istri-istri mereka memohon kepada Nabi SAW untuk tetap bisa serumah walaupun tidak ada biologis, tapi melayani makan dan minum suaminya. Lalu Nabi SAW izinkan, tapi tidak ada biologis di antara mereka. Lalu kata orang-orang kepada Ka'ab, "Hai Ka'ab, kenapa kau tidak minta seperti 2 sahabatmu tadi? Minta agar ya Nabi SAW izinkan istrimu melayani walaupun tidak ada biologis." Kata dia, "Tidak, demi Allah, saya akan menjalani hukuman ini semaksimal mungkin supaya juga pengampunannya maksimal." Kata Ka'ab, dalam kondisi seperti itu, satu Madinah memboikot, istriku juga tidak boleh serumah denganku, maka aku menemui seseorang yang datang dari luar Madinah lalu teriak-teriak sambil mengatakan, "Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik?" Begitu aku melihat orang tersebut, aku mengatakan, "Aku Ka'ab." Orang itu menyerahkan sebuah surat yang ternyata dari Raja Ghassan, seorang raja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang memusuhi Nabi SAW. Maka dia mengatakan, "Telah sampai dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik, telah sampai kepada kami bagaimana sikap perilaku sahabatmu itu." Ya,
Nabi SAW, memboikotmu. Maka kalau kau datang kepada kami akan muliakan kamu, kami akan berikan kamu kedudukan. Ya, datanglah kepada kami. Maksudnya disuruh murtad, tinggalkan agama Islam, datang kepada Ghassan. Maka kata Ka'ab, demi Allah ini cobaan yang lain, aku akan bersabar. Lalu dia membuang dan membakar surat tersebut. Berjalan waktu, kata Ka'ab, saya terus aja datang ke masjid. Aku datang ke masjid, sholat, dan tetap saya tidak bisa buat apa. Dan rasanya dada ini sudah sempit luar biasa. Sampai puncaknya di hari ke-50. Di hari ke-50. Setelah 50 hari kami diboikot, dan aku kebetulan lagi ada di depan rumahku, baru selesai mengerjakan sholat duha. Kemudian tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi SAW menerima taubat kami bertiga. Maka dua orang sahabat Nabi dan aku tidak bisa melupakan itu, ya, datang dan mereka berlumba-lumba. Yang satu menunggangi unta, yang satu berlari. Saking gembiranya ingin menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab. Maka dua-dua berlari, karena yang naik kuda lebih cepat. Maka yang di atas, yang sedang berlari pakai kaki, ya, itu naik ke atas pohon kurma lalu teriak dari jauh, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira. Terimalah berita gembira. Dari pertama atau dari semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, sesungguhnya telah turun wahyu Allah menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab, aku belum pernah merasa bumi sesempit itu sebelumnya, dan aku belum pernah merasakan bumi seluas itu setelahnya. Artinya sebelum datang berita gembira ini, bumi sangat sempit rasanya, dadaku sempit, semuanya jadi susah hidup ini. Tapi setelah sampai berita gembira ini, aku pun bahagia ataupun tentram, dan aku merasa luar biasa. Saking gembiranya aku membuka bajuku dan aku memberikan kepada pemberi berita gembira tersebut. Aku pakai baju lain, aku datang kepada Nabi SAW. Aku menemukan para sahabat tersenyum, bersalaman denganku, menyampaikan berita gembira, dan aku sangat terharu. Orang-orang pada menangis. Aku menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira dari pertama kau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, aku telah mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah, dan aku berjanji kepada anda, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdusta selamanya, karena kejujuranku lah yang telah membuat Allah menyelamatkanku. Saudaraku si iman, kisah-kisah seperti ini, walaupun ini cukup panjang tadi disampaikan, karena memang ini kisah cukup panjang di dalam riwayat Bukhari, saya meringkaskan bagaimana orang-orang salafus saleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, setelah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal datang, karena kalau ajal datang kita akan menyesal. Kita akan berharap solat duha yang pernah kita tinggalkan 2 rakaat kita akan lakukan. Kita akan berharap kembali ke dunia senyum dengan seorang muslim lalu kita meninggal dunia. Kita berharap bisa menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki. Kita berharap berbakti dengan kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita berharap bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapa saja, karena semua itu akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, penyesalan, sekarang kesempatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian dan tunduklah kepadanya. Menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang yang saleh dan salehah, mulia. Dia akan makan, dia akan minum, dia akan punya jabatan, dia akan punya harta, dia akan punya pasangan yang baik seperti dia akan punya anak-anak yang baik dan soleh. Allah akan berikan kebahagiaan, dan di akhirat dia akan dapatkan juga yang terbaik. Allah janjikan surga yang luas. Dia akan tinggal tunggu ajal datang saja lalu masuk ke surganya. Orang-orang yang fasik, makannya susah, ya, hidupnya susah. Begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan kalaupun ada di dunia, itu adalah sifatnya tadarruj, tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga makan, Namrud juga makan, dan seluruh orang yang Allah binasakan juga makan. Tapi malah menjadi tadarruj atau tahapan siksa buat mereka. Mereka makin lalai, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur, dan penyesalan abadi selamanya bagi Fir'aun sampai tidak ada waktunya, dan kegembiraan bagi Musa alaihissalam sampai tidak ada waktunya. Ini semua akan kekal. Allahu a'lam.